Kunci keberhasilan sebuah perusahaan itu sangat tergantung kepada pemimpinnya, visi sang pemimpinnya, juga gaya kepemimpinannya, karakternya, dan sejauh mana ia mampu menginspirasi anak buahnya untuk menjadi yang terbaik sehingga mereka bisa berkontribusi terhadap keberhasilan perusahaan itu. Insight kali ini berbincang dengan salah seorang CEO termuda di Indonesia yang memimpin sebuah perusahaan multinasional yang sudah 75 tahun berada di Indonesia, GE Indonesia. Dia adalah CEO GE Indonesia, Handri Satriago. Handri Satriago merupakan orang Indonesia pertama yang menjadi CEO General Electric Indonesia, sebuah perusahaan multinasional yang bergerak di bidang teknologi, jasa, dan keuangan. Ia juga menjadi CEO termuda dalam sejarah global perusahaan GE, yaitu di usia 41 tahun. Handri Satriago meraih kesuksesan melalui proses yang tidak mudah serta perjuangan keras. Saat remaja, ia didiagnosis menderita kanker kelenjar getah bening, yang membuatnya lumpuh dan harus menggunakan kursi roda hingga kini. Meski sempat membuatnya terpuruk, hal ini tidak melunturkan semangatnya. Handri melanjutkan kuliah dan memperoleh gelar sarjana jurusan bioindustrial di Institut Pertanian Bogor. Kemudian ia meraih gelar Master Double Degree di Institut Pengembangan Manajemen Indonesia dan Monash University Australia. Dan terakhir ia mendapat gelar doktor di bidang manajemen strategi dari Universitas Indonesia. Keberhasilan Handri dalam mengembangkan unit usaha serta kemampuannya untuk memimpin membuatnya terpilih menjadi CEO. Selain menjadi CEO, Handri juga kerap memberikan kuliah dan berbagi kisah, pemikiran, serta dorongan semangat yang inspiratif melalui seminar, buku, dan sosial media. Grafiardi Kresnantio, CNN Indonesia. So, this is kind of like Pak Menteri, terima kasih telah Halo, menerima Desi. saya di kantor GE yang baru. It's very nice ya, tapi konsepnya agak berbeda ya. Sangat Bisa berbeda. cerita sedikit apa kira-kira konsepnya dari layoutnya seperti ini? Karena nggak terlalu banyak ruangan atau kantor-kantor yang... I think this is kind of like a trend untuk kantor-kantor masa depan. Jadi dulu kan semua suka pakai ruangan, kemudian secluded gitu ya. Jabatan dibedakan dari seberapa besar ruangannya. Gitu. Ada corner office biasanya kalau bos. Corner office itu yang biasanya pada power office gitu. Lalu kita ngelihat zaman berbeda, jadi ini sudah lagi tidak efektif yang seperti itu. So we see more and more company become, Nggak ada open, structure gitu. right, and then lean structure organisasinya. Dan mereka sangat mobile, jadi they like to work everywhere sebenarnya. Nah, untuk itu kita punya kantor dengan konsep open office. Tiap orang mereka bisa memilih di mana workspace that they want to work with. They are equipped dengan IT tools, computer, phone, dan sebagainya yang sangat canggih. So they can work anywhere, they can connect anywhere. And then they can interact dengan jauh lebih baik. Iya. Jauh lebih baik. Berarti ada semacam interaksi yang baru ya dengan anak buah. Ada hubungan yang baru, ada budaya yang baru. Kira-kira budaya apa yang ingin diciptakan dengan layout kantor seperti ini? Openness is number one. Kemudian we hate bureaucracy gitu ya, karena itu slowing down a lot of activities. Jadi kita berusaha betul supaya interaksi antara peers ataupun antara bawahan dengan atasan ataupun dengan satu function dengan function lain itu terjadi dengan terbuka. Kita berusaha untuk membuang sebanyak mungkin silo yang ada gitu. Dan this is fun kalau menurut saya. Jadi kalau misalnya pengen kerja yang modelnya kayak sofaan gitu,
ngadep ke sana, tempat ini bisa gitu, nggak usah harus ada di ruangan sendiri. Yang penting ada wifi, Yang penting ada laptop, wifi, itu yang semua paling terconnected. Jadi, Betul. tapi secara tim udah mulai masuk ke dalam budaya baru ini, di mana semua jauh lebih. Pelan-pelan. Untuk anak Gen Y nggak ada masalah, they are Iya. quickly adapt dengan cepat gitu ya. Tapi kalau for the oldies atau yang Ya, Gen Y we are still here ini. Gen X, Itu yang perlu waktu lah, tetapi adjustment-nya bagus. adjustment-nya oke ya. Termasuk dari your leadership style, ada perubahan mau tidak mau dengan. So, I think so far sama lah kalau untuk related dengan konteks yang ini ya, karena memang dari dulu kita berusaha untuk this is one team gitu ya. One team means we talk each other. Kalau kita bikin batasan banyak, orang ini nggak boleh ngomong dengan ini karena ada levelnya beda, jadi susah. Jadi efektivitas pekerjaan jadi nggak terjadi. Handri, saya masih ingat dulu pernah mewawancara Pak Handri ketika masih baru ya menjadi CEO untuk GE, salah satu CEO termuda, CEO yang sangat inspiratif. Sekarang sudah masuk ke 6 tahun ya, di 6 tahun ya, tidak terasa. sekali. Nah, kira-kira dalam 6 tahun menjadi CEO, bos dari sebuah perusahaan multinasional yang sangat ternama dan sangat disegani, itu apa selama ini yang menjadi pelajaran terbesar? Ini pertanyaan yang I think this is a very good question, karena hal tersebut yang selalu saya tanyakan tiap hari ke diri saya. What did I learn so far? 6 tahun. Numbers itu bisa di-create menurut saya. I can always say that the company growth X% become double or triple or something like that in terms of numbers dari size of the business. Tapi menurut saya pelajaran terbesarnya adalah to yourself. Gitu. Growing dari diri Anda sendiri dalam 6 tahun. Grow dari apa yang Anda punya selama ini dalam 6 tahun, apa yang growth dalam diri Anda gitu. So, Apa kira-kira yang number paling one terasa? menurut saya adalah people. So I think kalau saya diminta menuliskan apa yang saya ngerasa sangat bangga gitu terhadap apa yang saya lakukan 6 tahun ini, number one is the people. Kita punya lebih banyak orang Indonesia di kantor ini saat ini sebagai leaders dibandingkan dengan dulu. Dan di mana expatnya lebih banyak dulu Right, mungkin. dan mereka perform dengan baik. Dan beberapa mereka bahkan menjadi regional leaders. Jadi nggak cuma Indonesia, tetapi mengcover negara-negara lain juga. Kemudian yang kedua adalah kita punya banyak banget anak muda saat ini. So, I still remember ketika kita ngambil keputusan untuk hire anak muda di Indonesia, di GE di Indonesia. Dan itu banyak sekali tantangan. Pertanyaannya apakah mereka siap, kualitas pendidikannya kita bagaimana, gitu. That was happened about 6 years ago, 5 to 6 years ago. Dan we took the risk at the time. We said that this is what we believe. Kita harus ngambil keputusan bahwa anak-anak muda Indonesia bisa. Mereka kita harus hire semudah mungkin, gitu. Selama mereka siap untuk belajar. We train them like a hell, gitu. Provide them the stage and accompany them when they make mistake dan sebagainya. Nah, 4 tahun ini berjalan dengan baik. Artinya ada beberapa yang patah tentu, tapi kita punya banyak sekali anak muda yang muncul at the age less than 30 gitu, jadi business leaders, punya confidence. Dan dampaknya terhadap perusahaan sendiri itu apa? Nah, ini yang menarik. Karena kita sekarang hidup di environment, di lingkungan yang uncertain kan. Tingkat kepastiannya tinggi banget. Jadi leaders yang dibutuhkan saat ini dan ke depan adalah yang mampu learning dengan cepat, passionate untuk learn itu, kemudian mampu beradaptasi dengan baik dengan lingkungan yang ada. Those people adaptasinya luar biasa. Those people creating ideas-nya luar biasa. Karena mereka udah jump dengan cepat gitu. Sementara generation yang sebelumnya memiliki kelebihan yang lain, tetapi tantangan mereka terbesar adalah adaptasi terhadap uncertainty yang ada ini. Desi bisa lihat dalam 2 tahun terakhir harga minyak itu nggak ada yang prediksi sebelumnya, boom tiba-tiba jauh gitu, kemudian naik sedikit terus turun lagi. Dan sekarang pertanyaannya bukan mau berapa harga minyak untuk sebagai basis bisnis, tetapi seberapa fit perusahaan dan organisasi terhadap perubahan harga minyak yang selalu akan ada. Pertanyaannya adalah seperti itu.
Nah, anak-anak ini, tim yang ini adalah tim yang menurut saya it's a future GE Indonesia. Ada bagaimana untuk memastikan bahwa mereka juga memiliki opportunity atau peluang untuk berkarya, ide-idenya diterapkan sehingga mereka kan suka kutu loncat ya sekarang. Dan uang biasanya salary atau gaji bukan menjadi patokan yang terpenting dalam pemilihan karir mereka ya, Pak Handri. Begini, jadi yang pertama kita harus mendidik this generation dalam konteks value. Apa sih value penting buat mereka dalam bekerja gitu kan? Dan kita punya GE value, ya kita sebut GE beliefs yang udah lama sekali. Dan itu adalah basis dari orang bekerja di sini. So if they like to work with that beliefs, mereka berada di tempat yang tepat. If they don't like it, mereka tidak berada di tempat yang tepat. That's number one. Number two adalah kita minta mereka untuk jangan pernah berhenti punya ide. Karena yang membedakan mereka yang dengan yang lain adalah orang-orang ini menghasilkan ide. Problemnya nggak semua ide bisa diterima dan dieksekusi. Yeah. Nah, pembeda antara great leaders dengan so-so leaders, menurut saya itu ada di situ. Great leaders dia akan punya resilience untuk memperjuangkan apa yang dia bilang bahwa ini benar. Dia berani menghadapi tantangan, pukulan dari atasan, dari organisasinya karena menganggap idenya belum tentu benar. Dan dia mampu menjelaskan idenya dengan baik. Nah, saya dalam 4 tahun ini mencoba bersama teman-teman yang lain gitu ya, menghasilkan banyak leaders yang seperti ini. Karena dulu kita ini seperti nggak berani kalau harus ngomong dengan yang namanya kantor pusat. Gitu kan, kantor pusat ngejelasin, kita pengennya begini nih, GE di Indonesia kayaknya begini. Padahal yang tahu tentang Indonesia adalah kita sendiri. Kenapa waktu itu tidak terlalu berani? Apakah mungkin lebih ke masalah budaya, bahasa, atau budaya, kemudian kesadarannya barangkali, kemudian takut karena wah ini kantor pusat. Ya gitu, orang Indonesia gitu, orang asing kayaknya kita underdog gitu ya. Iya, dan confidence ya. Menurut saya sih masalahnya confidence. Dan saya dapatkan confidence itu adalah ketika saya ditawarkan pekerjaan ini sebenarnya gitu. Ketika saya ditawarkan di pekerjaan ini, kita bicara di pesawat dari Hanoi ke Jakarta, saya seperti berkaca gitu terhadap diri saya sendiri. Loh, kenapa saya nggak ambil dengan keyakinan bahwa saya mampu mengerjakan ini, karena toh saya ada di sini. Saya besar di sini, I'm the one who knows the customer, I'm the one who knows the environment doing business. Kenapa pula saya tidak yakin mampu melakukan ini? Nah, hal tersebut 2 jam pemikiran saya dalam pesawat itu dan 2 jam berikutnya pembicaraan dengan atasan saya membuat saya yakin bahwa ini yang dibutuhin nih oleh teman-teman di GE Indonesia. Jadi kita set up environment dari awal itu adalah gimana anak muda harus berani ngomong. Gimana mereka kalau ngomong right to the point. Gimana mereka kalau mau menyampaikan ide, jual idenya itu bagus gitu. Jadi waktu datang itu ditawarkan orang yang mendengarkan ide itu, I wanna buy that idea. It's not easy loh. Dan terutama ada 2 hal yang ada hal penting lagi ya, sesudah you sell the idea, kemudian pertanyaan berikutnya adalah what do you need from me? That's normally what the boss say, right? If we are not able to answer that, and then the story is over. Ini menarik sekali. Jadi dengan confidence yang Anda miliki pada saat itu dan akhirnya memang dipercayai jadi CEO ya. Kira-kira mungkin ini yang dilihat oleh bos GE itu saat mereka memilih siapa kira-kira yang paling cocok untuk memimpin GE di Indonesia. Mungkin pertanyaannya diberikan kepada bos aja barangkali. Karena ini sekarang yang Anda lakukan mungkin kepada anak-anak muda Anda untuk memupuk melihat dan bagaimana mereka bisa menyampaikan idenya dengan confident, dengan percaya diri. Sudah 6 tahun menjadi CEO, sejak Anda mulai dari semangat yang penuh anak muda, penuh confident, dan dalam perjalanan waktu ini, kira-kira ada perubahan dalam leadership style waktu Anda memulai sebagai pemimpin, sehingga sekarang ini setelah
segala macam pengalaman dan tantangan yang dihadapi. Um, Dan leadership style selama ini kira-kira seperti apa ya? Iya, saya penganut followership yang sangat fanatik. Followership. Followership. Kebetulan disertasi saya adalah mengenai followership. Jadi saya percaya bahwa leaders akan menjadi lebih baik kalau dia punya followers yang baik. Dan followers yang baik adalah bukan orang-orang yang selalu bilang iya kepada bosnya, tetapi mampu memberikan input dan memberikan ide baru. Jadi mungkin kalau bicara mengenai style leadership, kerangkanya adalah itu. Bagaimana bahwa saya sebagai leaders, pekerjaan saya terbesar adalah menghasilkan pemimpin-pemimpin baru nantinya. So, Future leaders ya? future leaders. That's my passion. And the thing that make me still stay here until now, because I'm happy to see a lot of new leaders emerge. Gitu. Nah, oleh karena itu, I am very open to my team. I hate blocks. Gitu. So, sebisa mungkin saya bicara dengan mereka secara langsung. I challenge the team untuk bisa menghasilkan kemampuan yang terbaiknya. I hate istilah anak buah, gitu. Karena bahasa Inggrisnya aja nggak ada kan anak buah, fruit child gitu kan. Jadi it's a team, it's a part of the team, dan saya pengen banget mereka muncul dengan kemampuan terbaiknya. Nah, ada dark side-nya dari itu. Artinya orang yang nggak mampu muncul, nggak perform dengan baik, Dia akan tersingkirkan secara alami. Ini sering terjadi. Tantangan selama ini yang terberat apa untuk menciptakan followership ini, future leaders ini, sehingga yang mencetak Handri baru di masa depan? Talent pool ya di Indonesia ini harus diakui sedikit sekali. Jadi kalau kita bicara dari fresh grad sih top, enough, bagus. Jadi orang yang lulus S1 gitu atau belum punya pengalaman kerja. Tapi kalau menunggu mereka jadi kan waktunya lama nih. Dan beberapa posisi memang membutuhkan adanya pengalaman dalam bekerja. Nah, ketika saya ingin mengisi posisi yang di tengah, posisi yang di bawah untuk ke tengah ini beres. Kita punya pipeline yang kuat. Tengah mau ke atas, ya karena visi saya GE Indonesia 1.0 itu adalah membuat local leaders menjadi leaders di Indonesia. GE Indonesia 2.0 adalah membuat local leaders, Indonesian leaders menjadi regional dan global leaders. Jumlah orang Indonesia yang menjadi global leaders di multinational company masih sangat sedikit. Sekarang tahap berapa di GE 2.0 Sekarang ini? 2.0, right? kita lagi GE Masih Indonesia ya? 2.0. Nah, tantangan tadi Desi tanya adalah mengisi yang di tengah ini. Karena nunggu yang ini kita masih perlu waktu, tapi nunggu yang ini untuk ke atas selalu jadi masalah. Satu, talent poolnya sedikit, semua orang ngejar ke sana, semua company. Jadi nggak cuma multinational company. Local company dan BUMN pun sekarang siap mengambil talent pool yang sedikit itu. Nomor dua, beberapa dari mereka kita masih harus menghadapi terminologi dari HR yang mengatakan bahwa untuk mengerjakan regional job atau global job, Anda harus punya pengalaman regional activities atau global activities. Nah, ini kan yang menang selalu ada negara kayak Singapura. Iya. Kan? Karena Yang sudah terbiasa dan mereka juga mungkin punya kelebihan. Dan memang lokasi yang jadi masalah. Jadi yang jual paku misalnya di Singapura itu bisa dianggap punya pengalaman regional karena marketnya kecil di Singapura. Mau nggak mau dia jual ke Thailand, ke Indonesia, dan selalu di CV-nya adalah regional job gitu. Padahal di Indonesia orang yang jual paku itu mungkin 10 kali lipat besar jualannya dibanding dengan orang yang ada di Singapura. Kita regionalnya masih daerah. Kita tetap dianggap daerah. Jadi saya harus meyakinkan tim HR untuk mengatakan take the risk. Orang ini belum punya pengalaman untuk mengelola regional, tetapi dia punya kemampuan untuk itu. Itu tantangan yang terbesar kalau menurut saya. Tantangan kedua. Jadi yang pertama talent, yang kedua adalah persepsi mengenai regional job itu seperti apa.
Yang ketiga adalah still menurut saya ada confidence. Jadi banyak sekali teman-teman kita yang ingin dan merasa saya pengen jadi global players nih. Gitu. Tapi begitu didudukin di tempat yang global gitu, gak bunyi. Demam panggung langsung. Demam panggung langsung. Nah ini menurut saya kita harus ubah nih. Mereka tim saya ngelihat Vietnam itu menghasilkan banyak sekali Gen Y anak muda yang punya confidence yang kuat sekali. Jadi begitu mereka bicara tentang Vietnam, I'm the person that you need to hear and to ask about Vietnam. Nah saya pengen banyak nih orang Indonesia yang juga kayak begitu. Iya, kita nggak boleh jangan jago kandang aja ya. Anda sendiri bagaimana belajar dan terus-menerus memperbaiki tadi aspek growth-nya itu? Ini kan harus terus on top ya. I think the beauty of working in this company dan menurut saya adalah setiap kali saya ditanyain, Pak Andri, Anda udah ada di GE selama 20 tahun gitu. Kenapa nggak pindah-pindah gitu? Menurut saya ada dua hal penting di sini yang benar-benar sesuai dengan value saya dalam hidup ya untuk dalam bekerja ini. Yang pertama adalah saya akan senang bekerja di organisasi dan environment yang memberikan saya pintu yang sangat luas, pintu yang banyak pintu untuk belajar. Dan GE adalah perusahaan yang secara bangga mendeklar we are a learning organization. Jadi kita belajar terus gitu. Make mistake, make success, learn. Dan kita nggak malu bilang kalau kita make mistake, it's a mistake, right? But we always try to learn from that mistake. Kita selalu ingin belajar dari kesalahan itu. Yang kedua adalah saya kerja dengan banyak orang-orang hebat gitu. Jadi anak muda yang nggak terlalu muda lagi, orang fungsinya pekerjaannya yang berbeda-beda, bisnis yang berbeda-beda, they are great people. Jadi begitu bangun gitu, saya akan ketemu siapa gitu, you are excited, right? If you have a great team gitu, excited ketemu dengan mereka itu. Gitu. Jadi dua hal ini menurut saya membuat saya jadi betah ya. Betah dan nyaman ya. Karena growing all the time ya. Growing all the time. Nah, belajar. untuk itu saya dituntut untuk terus belajar. Jadi proses learning di kita ini kan nggak cuma trainingnya ya, tetapi day to day-nya juga kita learning. Tadi tidak pernah ada statement mengatakan it's only at the top ya. Kadang-kadang mungkin orang melihat kepada kita untuk memberikan semua jawaban, tapi sebenarnya on the top itu kan kekurangan teman kan tidak bisa mengatakan atau ya admit your mistake atau your weaknesses dan lain sebagainya. Bagaimana perasaannya dan misalnya apakah pernah merasa I'm not good at this atau saya tidak sebenarnya mungkin keluar saya kelihatannya confident saya tahu tapi sebenarnya saya ada perasaan agak gamang sebenarnya tidak sanggup I don't know what I'm doing itu saya selalu curious mengenai hal itu ya. I mean like do I know really what I'm doing? Gitu. Teorinya kan selalu bilang seperti itu kan, you know. Leaders eventually will die in loneliness gitu ya. Kalau misalnya dia meletakkan dirinya on the top itu. I think the good thing on di mindset saya adalah saya nggak terlalu pusing dengan I'm on the top gitu. Jadi konsep saya adalah I'm part of the team. Walaupun tanggung jawab itu pasti ada. Tanggung jawabnya ada. The buck stops with me kan. Right. Tapi I'm part of the team instead of I'm the top of everybody and then doing this. I think it's a different concept ya menurut saya. Kalau saya menyatakan bahwa I'm part of the team, maka you know it's a work together. It's us, bukan I. Jadi saya nggak pernah lonely untuk konteks seperti itu. Jadi even a lot of decision gitu yang harus diambil, kan kalau kita bicara mengenai pengambilan keputusan, a lot of time kita berembuk dengan semua tim kita. But sometimes kadang-kadang kita harus mengatakan bahwa okay, saya sudah dengar, I hear enough, and I think this is what I want to say, what I want to decide, yang ingin saya putuskan. Dalam dua proses tersebut, saya nggak pernah ngerasa kesepian, karena saya merasa adalah part of the team. Jadi kunci menjadi, ini not just leaders ya, tapi as a good manager, managing people itu
apa? Interaksi. Dan interaksi. Kalau menurut saya adalah interaksi. Kan ada misalnya reward, punishment, kalau Anda tidak that's mulai standar itu, lah ya, menurut saya. itu tetap Anda terapkan. Right. Oke. It's a standard organization yang ada, tapi menurut saya interaksi adalah, karena itu saya believe di teori followership tadi ya, jadi followers, leaders, semakin mereka punya power distance, itu semakin nggak efektif kalau menurut saya. Dan zamannya berubah. Kita punya banyak tim followers saat ini yang nggak bisa lagi di kotak-kotakan. Mereka tidak akan perform sebaik mungkin kalau mereka ditaruh di kotak gitu. Jadi mendingan mereka ditaruh di tempat yang lapang, mereka akan bereksperimen, mereka akan berkreasi, they will make mistake, of course, karena kalau dikotakin gitu mistake-nya bisa kelihatan jadi lebih kecil karena diawasin banget kan. Tapi kalau di tempat yang besar, itu mungkin kemungkinan melakukan kesalahannya akan besar, tetapi opportunity, peluang untuk growth-nya juga luar biasa. So saya take that risk. Saya lebih suka kita berada di lapangan bareng-bareng, kita bekerja sama, we make mistakes sometimes, but we always learn. Ada banyak ya pemimpin-pemimpin yang inspiring ya. Pak Handri punya tokoh-tokoh favorit yang menjadi panutan atau role model bagi Anda sendiri? Ya ada beberapa orang yang karena tiap tokoh itu memberikan elemen tertentu buat saya gitu untuk siapa yang paling kagumi berkesan? gitu ya. Jack Welch is one of them. G banget gak sih? Oke, di luar G. Jack Welch, Jeff Immelt, dua CEO di mana saya bekerja zamannya. Dua orang ini memberikan aspek yang berbeda ya. Jadi Jack punya semangat, kemudian pendobrak gitu. Jeff ini adalah orang yang selalu siap untuk menerima input, berani melakukan perbaikan dari kesalahan. Dua-duanya humble, gitu-gitu itu hal-hal yang menurut saya kan esensial ya dalam kepemimpinan gitu. Tapi tokoh-tokoh yang lain, saya suka Abraham Lincoln, for example, gitu. Kemudian saya hormat sekali dengan Sultan Syahrir, yang biografinya saya baca banyak gitu. Selain tentunya tokoh-tokoh di Indonesia saat ini. Iya, dan Handri sendiri juga saya lihat nggak pelit mengenai membagi ilmunya ya, sangat aktif di social media, Twitter, apalagi dengan cool tweetnya, dan sudah menghasilkan, ini buku kedua ya, dari sharing. Di sini adalah ya hasil dari kumpulan ya dari cool tweet atau berbagai macam kisah-kisah inspirasi ini. Dan menurut saya sangat menarik, luar biasa, karena orang haus dan perlu ya dengan hal-hal seperti ini. Tapi sebenarnya apa yang memotivasi Handri untuk menerbitkan dan melakukan sharing dan lain sebagainya? Karena ini sebenarnya kan ekstrakurikuler ya dari apa yang selama ini dilakukan. Karena insomnia, jadi banyak. Jadi gini, dulu itu ketika sosial media muncul, maka sekitar 6 tahun yang lalu juga itu sebenarnya Twitter. Yang sebelum Twitter kan ada Facebook. Facebook itu menarik ya, karena kita bisa berinteraksi dengan teman-teman dekat awalnya kan. Tapi kemudian mengembang jadi semua orang juga ada di situ. Jadilah susah untuk berbicara apa adanya di itu. Lalu muncul Twitter yang saya diperkenalkan waktu itu oleh teman saya. Dan kemudian ini Twitter enak loh karena singkat gitu. Dan saya mikir, oh lucu juga ya, saya bisa sharing nih apa yang saya punya. Karena sebagai pada dasarnya memang saya suka sharing dan learning, dua hal yang menurut saya adalah kombinasi gitu. Jadi saya mulai nih tweet gitu, terus karena kebiasaan kerja ya kan, jadi berusaha terstruktur kan, saya nomerin gitu. Nomor 1 tweet. Yang di buku yang pertama itu yang masih pakai nomor, saya nomerin. Kemudian kalau orang mau cari informasinya gitu supaya mudah lagi, bikin hashtag. Itu dicela setengah mati tuh oleh orang-orang yang banyak beraktivitas di sosial media kan. Ngapain kamu bikin kayak gitu? Ada nomornya, ada hashtagnya gitu. Di pikiran saya cuma masalah arsip doang, bagaimana untuk mengarsipkan dengan baik. Nah, di luar dugaan saya, sebanyak orang yang mencela, ada juga yang ternyata mendapatkan manfaat dari itu. Dan ada yang ngumpulin di blog.
Jadi dia bikin blog, dia ditaruh di situ. Tiap kali cool tweet, dikumpulin, ditaruh di blog itu. Lama-lama blognya dikenalkan ke saya, nih kita ada blognya gitu. Oh, oke. Dan dikasih nama, ini blognya Handri. Terkumpul lah. Tanpa terasa jadi 3 tahun, 4 tahun waktu itu sudah terkumpul banyak. Teman-teman saya dari Gramedia bilang, ini kenapa nggak dibikinin buku? Saya bilang, ya juga ya, kenapa enggak? Mulai dibikin buku yang pertama. Saya nggak pernah punya harapan terhadap buku itu, ternyata dengan cepat menjadi national bestseller kan. Itu yang masih pakai nomor gitu. Yeah. Terus habis itu masih banyak sisa cool tweetnya kan, karena waktu itu saya masih suka cool tweet. Sekarang ini agak sukar cool tweet karena saya baru punya baby kan, jadi saya ada anak kembar baru 10 bulan. Waktu saya banyak tersita buat mereka. Tapi Jadi biasanya kapan nulis cool tweet ini? Malam? Malam itu ya teman-teman DJI punya kelakar gitu ya. Kalau mereka nggak dapat email dari saya pagi harinya, itu dari something wrong katanya. Karena saya biasanya memulai email saya itu jam 1 gitu. Dan that's the time. Ini mungkin definisi dari workaholic ya? Atau mungkin memang karena tidurnya aturan tidurnya beda. Tapi kesehatan itu selama ini dijaga. Oh iya, saya fanatically doing my sport. Karena good leader itu harus jangan punya sampai stamina. harus punya stamina. Tapi feedback dari sharing ini seperti apa selama ini? Dan dari siapa-siapa saja kira-kira? That's a good question. Yang terstruktur saya nggak punya feedbacknya. Tetapi teman-teman yang saya tahu adalah banyak orang dari dunia kerja misalnya, karena saya nulis beberapa pengalaman saya kalau bekerja. Kemudian anak-anak muda, mahasiswa gitu yang mereka merasa saya mau membangun karir bagaimana ke depan. Ada juga ibu-ibu gitu yang karena ada cerita mama papanya juga di situ kan. Jadi mau nggak mau ya memberikan inspirasi katanya. Kemudian ada beberapa hal yang juga practical managerial gitu yang memang gimana bikin presentasi. Jadi sangat praktikal dan ini berdasarkan pengalaman Anda ya. Ini di sini misalnya ada gagal versus berhasil, kerja, membangun karir, ini sharing kedua ya, dan menjadi pemimpin, menjadi followers, tentang wibawa dan pemimpinan, mendengar, imajinasi, persaingan dan lain sebagainya. Nah, ngomong-ngomong Anda sendiri, bagaimana menghadapi tantangan atau misalnya ya kegagalan dalam tanda kutip, karena Anda sendiri dari segi cerita secara pribadi ya mendapatkan kanker ya pada usia 17 tahun sehingga Anda juga secara mobilitas terbatas dan lain. Bisa ceritakan sedikit, sharing sedikit apa yang membuat Anda itu terus bersemangat dan terus termotivasi untuk melakukan yang terbaik buat diri Anda? Itu tahun 86, 87. For some reason yang ya we never know kan, kita nggak pernah tahu. Pokoknya saya ada kanker limfoma, non-Hodgkins, tumbuh di tulang belakang saya. Semua pengobatan kita cobain waktu itu, mau medis maupun ke orang pinter lah, saya nggak tahu IQ-nya berapa. Tapi kita coba kemana-mana gitu ya. Namanya waktu itu orang tua ingin anaknya sehat kan, tapi ternyata yang di atas Allah pengennya saya nggak bisa jalan gitu. Ya sudah gitu, pada saat nggak bisa jalan pilihan saya nggak banyak tuh. Pilihan saya adalah meratapi terus, kemudian nggak melakukan apa-apa, atau saya coba melawan. Dukungan orang tua, dukungan teman-teman, dukungan keluarga membuat saya berani untuk melawan. Jadi ketika saya menulis disertasi S3 saya mengenai followership, itu ada yang disebut dengan Pygmalion Effect. Pygmalion Effect ini diambil dari mitologi Yunani yang ceritanya adalah kalau misalnya seseorang memberikan ekspektasi yang tinggi kepada orang lain, maka orang lain itu akan memiliki self-fulfilling prophecy istilahnya. Jadi dia punya keyakinan diri, orang lain aja percaya sama gue. Dan dia akan perform sebaik mungkin untuk membuktikan itu. Karena Pygmalion ini seorang pematung, dia matung, satu hari dia membuat patung wanita yang sangat cantik sampai dia jatuh cinta dengan patung itu sendiri, dan berdoa supaya patungnya jadi orang beneran. Nah,
Menurut saya yang terjadi awal-awal saya harus menjalani kehidupan dengan kursi roda ini. Sempat depres, sempat down. Oh iya, of course. Saya 3 bulanan gitu nggak berani sekolah dan sebagainya. Adalah Pygmalion Effect kalau menurut saya. Jadi saya beruntung Tuhan menciptakan environment, ya, lingkungan di sekitar saya yang memberikan Pygmalion Effect kepada saya. Orang tua saya dan keluarga saya memberikan keyakinan bahwa Anda mampu. Teman-teman saya nggak pernah treat saya, nggak pernah memperlakukan saya sebagai orang yang duduk di kursi roda, malah mereka selalu memberikan tantangan kepada saya. Nonton konser ini Iwan Fals itu tepatnya di atas, udahlah kita angkat aja. So that kind of a situation yang akhirnya membuat saya, iya ya, mereka aja yakin saya bisa, kenapa saya nggak bisa? Gitu. Nah, karena tadi Desi nanya motivasi apa yang membuat saya terus mencoba untuk maju dan melakukan yang terbaik. Menurut saya Pygmalion Effect. Dan itu terus menerus. Dan itu continuously. Jadi Tapi tidak ada misalnya momen misalnya contohnya Anda waktu setelah meniti karir itu ada momen yang merasa bahwa aduh ini terlalu berat ya tantangannya selalu. Dan bagaimana mengatasinya? Selalu ada ketakutan, selalu ada ketika tantangan baru gitu ya, mau pertama kali naik pesawat misalnya dengan kursi roda, there's a lot of stories, gitu ya, a lot of drama di situ. Masuk kuliah lagi, waktu itu fasilitas TAKA dan sebagainya nggak ada. Mau ngelamar calon istri gitu, itu momen-momen itu selalu ada. Tapi ya itu dia tadi, jadi ketika kita punya niatnya melawan dari keterbatasan yang ada, kita diberikan kemampuan untuk memantul, jadi bouncing back yang kuat sebenarnya. Jadi sudah diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, manusia itu sebenarnya dia bisa memantul balik ketika dia mau melakukan perlawanan terhadap hal tersebut. Barangkali setiap kali saya menghadapi momen yang susah itu, saya kembali ke situ, saya serahkan ke yang di atas, saya mencoba melawan dan Tuhan memberikan saya kemampuan untuk melenting kembali. Bisa dikatakan ini kunci sukses bagi Anda atau definisi sukses bagi Anda itu apa? Definisi kegagalan itu dia tuh saya seringkali suka punya perdebatan yang banyak dengan teman-teman saya karena buat saya adalah sukses adalah ketika you feel it. Ya kan? Karena apapun yang mau Anda achieve gitu, ini adalah milestone menurut saya. Ingin lulus kuliah, ingin kerja di sini, ingin jadi ini posisi, it's a milestone. Belum tentu itu bisa dijadikan sukses if you don't feel it gitu. Karena Anda bisa jadi raja kalau misalnya tiba-tiba orang lain meletakkan Anda jadi atau raja. jadi leader tidak ada follower. Anda jadi leader tidak ada follower, atau Anda jadi leader nggak ada yang trust Anda dan sebagainya, right? So when you feel it, menurut saya adalah when you achieve the success, ketika Anda mencapai kesuksesan. Tapi berapa lama biasanya untuk bouncing back itu setelah melalui tantangan atau rintangan merasa kegagalan? Biasanya berapa lama? Saya terapkan rule of thumb itu 3 hari gitu ya dulu. 3 hari? Saya. Karena kalau enggak menurut saya artinya Anda mulai berpikir untuk sudahlah. Itu 3 hari harus sudah mulai mikir. Karena kalau enggak itu akan terus terus-menerus dan itu yang saya alami, artinya kan ini pengalaman individu orang mungkin berbeda-beda. Saya pernah mengalami membiarkan diri saya terus gitu untuk dalam kesusahan yang ada dan saya nggak punya tenaga untuk memantul kembali itu. Tapi ketika saya misalnya ya 1 hari pertama gitu ya biarinlah gitu ya, it's a time for you to feel blue dan sebagainya. It's very normal, you are human. So, tapi hari ketiga tuh saya mulai ngerasa tuh udah mulai gelisah nih kalau gue terusin nih, nggak punya kekuatan nih jadinya gitu. So I start to have that refleksi ya istilah saya untuk nanya dan jawab, nanya dan jawab, nanya dan jawab. Tapi dalam hal ini ada sounding board, ada orang yang bisa dijadikan coach. Sometimes saya ngobrol dengan orang, sometimes saya bicarakan dengan orang-orang terdekat saya, istri saya, teman-teman saya dan sebagainya. Saya kadang-kadang enggak juga, kadang-kadang
Sendiri. Kadang-kadang Refleksi. diperlukan juga untuk kemampuan sendiri menyelesaikan masalah ini. Jadi Atau mungkin baca tulisan sendiri. Waktu itu gimana ya mengatasi kegagalan untuk. Jadi begitu ada masalah gitu, kadang teman-teman saya biasanya selalu tahu ataupun istri saya tahu what's wrong gitu. Iya. Ada kalanya saya akan bilang, no, that's okay, I want to handle it. Iya, ini untuk menjadi pemimpin seseorang harus berani dan mampu menerima tonjokan. Betul. Agar pekerjaan yang dikerjakan bisa selesai atau ide yang diperjuangkan bisa diterima, paling tidak bisa menjadi advice untuk diri sendiri. Handri, ke depan seperti apa? Apalagi sekarang ya pertama GE sudah begitu luas dengan bermacam bisnisnya yang dibawahi, dan kedua situasi perekonomian kita yang masih tidak jelas, juga situasi dunia yang masih penuh tantangan. Mau dibawa kemana GE ini, apalagi GE di Indonesia, dan kontribusi apalagi kira-kira yang bisa diberikan? Yang pertama adalah perusahaan ini harus ada manfaatnya buat Indonesia. Jadi kita nih orang Indonesia yang ada di GE di Indonesia punya tekad adalah kita akan bangga kerja di sini. Ya. Kalau kita mampu memberikan kontribusi. Jadi nggak cuma jualan sesuatu. Nah, ini akan terus kita lakukan melalui kita secara terus-menerus memberikan training dan sharing kepada customer, stakeholder yang ada. Jadi nggak cuma internal GE. Kemudian kita coba terus untuk mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan yang Indonesia. Baru-baru ini adalah kebutuhan pembangkit misalnya. Yeah. Waktu cepat harus nyala, lokasi di pulau-pulau yang susah gitu, kemudian merakitnya harus gampang. Nah, kita punya mobile power istilahnya, dan itu dengan cepat bisa dirakit. 20 unit tersebar di Indonesia dalam waktu 6 bulan, 6 bulan. Wow. That's kind of a things kan. Cukup ambisius ya targetnya, tapi achievable. It's achieved. It's already on process untuk nyala semua. Gitu. Nah, ini kan nggak gampang, Des. Artinya jual ide ini ke dalam pun nggak gampang. Artinya bilang bahwa kita jualan mesin ini di Indonesia, termnya kayak begini, yang nggak standar nih. Ya. Harus kita perjuangkan ini. Kenapa harus bawa ini ke Indonesia? Karena alasannya ini. Nah, itu yang kita terus lakukan, dan saya ngerasa I feel it gitu, kita ngerasain gitu kalau misalnya memang ada kontribusinya itu. Jadi ke depan GE akan for sure ada di bidang infrastruktur, akan terus bermain di situ. Ada target-target yang memang sudah ini setahun dari sekarang, 2 tahun, 5 tahun ini yang harus tercapai. Ada target-target. Ya, selain numbers, Ya. right? Selain numbers ya. Buat saya sih lebih ke arah visi yang tadi Indonesia 1.0, Indonesia 2.0. 2.0 ini mulai dari 2016 sekarang sampai 5 tahun ke depan. Jadi sampai Harus punya anggota. harus punya. Jadi dari sisi people kita harus punya lebih banyak global leaders dan regional leaders orang Indonesia. Kemudian kita harus punya lebih banyak footprint, jadi fasilitas yang dibangun di Indonesia untuk menservis nggak cuma pasar Indonesia tetapi global. Kita punya 4 fasilitas itu saat ini di Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah grow the number of people. Saat ini kita ada sekitar 1.500-an orang di Indonesia. Harapan saya kita bisa double dalam 5 tahun ke depan atau mungkin triple. Kemudian dari sisi connection dengan government adalah kita secara terus-menerus memberikan kontribusi dalam capacity building, kemudian juga teknologi transfer, dan yang ketiga which is terakhir yang gelombang yang sekarang lagi kita coba bangun dan kita juga sedang belajar mengenai ini adalah industrial internet. Industrial internet. Industrial internet. Jadi karena future ini adalah industrial internet. Yang kita kenal internet sekarang adalah consumer internet, which is e-commerce, right? Bisa ngorder lebih cepat, bisa beli lewat online dan sebagainya. Industrial internet adalah ketika human talk to machine, machine talk to machine, and machine talk to human. Jadi bagaimana membuat mesin secara otomatis bisa mendiagnosa dirinya, kemudian mengatakan bahwa saya tolong dibenerin ini, dan itu akan meningkatkan performance-nya untuk bekerja.
But is the company doing well sekarang, apalagi dengan banyak tantangan yang saat ini kita hadapi? The company doing very well. Digital adalah future business-nya GE. Saat ini kita kurang lebih globally sekitar untuk digital, GE Digital itu 5 billion US dollar. Target kita menjadi 20 billion US dollar dalam 5 tahun ke depan. Dan kalau ini 20 billion US dollar mungkin one of the biggest business dari 10 bisnis GE yang ada di GE. Dan itu sangat achievable. Untuk tantangan yang terberat saat ini ke depannya, yang paling Anda rasakan sebagai pemimpin sebuah perusahaan Di Indonesia, multinasional ya di Indonesia, dengan ya tadi dikatakan bahwa manpower kita, skillnya dan lain sebagainya, pendidikan juga masih kurang dan lain sebagainya. Menurut saya adalah keep deliver in the uncertain situation. Karena situasi yang akan selalu uncertain. Yeah. Kita nggak akan bisa berharap bahwa semuanya bisa dikontrol dengan baik. Ya, zaman itu udah lewat. Kita harus berada pada posisi mampu beradaptasi dan fleksibel untuk mengikuti yang ada. So, seberapa siap kita fleksibel dan menghasilkan solusi yang benar-benar dibutuhkan, itu tantangan saya nomor 1 saat ini. Dan itu memerlukan a lot of local leaders yang berani bersuara internal. Karena eksternal ini seringkali tidak sesusah apa yang ada di internal. Ya, justru biasanya di situ. Biasanya di situ yang terjadi. Dan tidak salah juga, karena begitu perusahaan menjadi besar, dia harus menerapkan banyak kontrol, kemudian harus berpikir secara global. Gitu Dan kan. apalagi dengan the millennium generation yang mereka kan jauh lebih, mereka pintar, kritis, tapi ininya juga masih ya sangat volatile ya mereka. Nah, terakhir Henry, ini kan sebagai pemimpin tentu harus juga you have a kehidupan pribadi ya, dan mencari keseimbangan antara dua hal itu. Work-life balance. Work-life balance, atau mungkin worknya itu is your life. Jadi ini lucu. Saya tuh dari dulu nggak percaya work-life balance, karena saya pikir it's a choice, it's a trade-off. Selalu ada trade-off. Jadi dibanding mencari balance-nya itu yang kadang-kadang nggak ketemu-ketemu, mendingan saya lebih suka face the reality gitu loh. Jadi saya punya 24 jam. Kalau saya alokasikan untuk bekerja sekian banyak, maka ada yang terugikan sekian banyak. Ada trade-off-nya kan? Jadi saya lebih suka seperti itu. Jadi saya akan bilang di rumah bahwa saya akan kerja seperti ini, kemudian akan ada hal yang terkurangi. Atau sebaliknya, saya akan bilang di kantor bahwa, no sorry aku nggak ngambil yang itu. Kenapa? Saya pengen punya lebih banyak waktu dengan keluarga. Kalau sekarang gimana arahnya? Apalagi ada punya twin babies yang pasti memerlukan banyak perhatian. Teman-teman saya nggak banyak dapat email sekarang malam-malam. Itu nomor 1. Saya nggak banyak. Saya mungkin susah untuk bikin buku yang ketiga karena saya nggak sempat dengan ini. Mungkin ada istilah baru yang menarik ya, work-life harmony katanya. That's a better terminology barangkali ya dibanding work-life balance. Karena work-life balance pengen nyari balance-nya, terus sementara harmoninya kita accept adanya tantangan dan adanya trade-off. Jadi kayak gini deh, saya apalagi tapi kalau work-nya happy ya, then it's not really a trade-off kan. Jadi saya punya bos yang dalam 365 hari itu mungkin 280 harinya terbang. Saya tanya tuh ke dia, what kind of a life gitu? Are you happy? Dia bilang, this is the life that I know. Sejak pertama kali kerja, saya begini. Saya ketemu keluarga saya, punya keluarga, dengan cara begini. Jadi I don't have any problem with that. Dan dia happy. And he's happy. Hampir 34 dari waktunya adalah tidak di rumah kan. Dia di pesawat, ketemu customer dan sebagainya. On the other side, saya punya ada leader salah satu yang saya kagumi juga, zaman 15 tahun yang lalu, ketika dia punya kesempatan untuk menjadi orang besar di GE, dia bilang, enggak deh. Padahal dia kandidat yang terkuat waktu itu, dia bilang, enggak deh. Kenapa? Saya suka di sini. Dia di Rhode Island, dia bilang, saya suka di Long Island, saya suka tinggal di sini, saya suka dengan keluarga saya nggak suka terbang kemana-mana. Tapi kalau Henry sendiri, what is your happiest moment? Pada saat di mana?
dalam sebegitu banyak kesibukan dan aktivitas. Right, I tanggung think jawab. ketika saya punya kesempatan sharing dengan orang itu the happiest moment saya dalam bekerja. That's why I love campuses kan. Jadi saya senang ke kampus, saya ketemu anak. Masih sering aktif ya ngajar. Mungkin kalau dulu 35% waktu saya untuk ke kampus ketika saya waktu luang saya atau waktu personal saya, sekarang tinggal 15% atau 10%. Tapi untuk relaxation yang lain, olahraga tetap, I do makanan sport juga. religiously, jadi Tiap hari? 5 times a week at least. That's my target. Apa sports ya? What you do? Kardio saya adalah shadow boxing gitu, supaya saya punya Itu di rumah atau di ke rumah, gym? wherever, di rumah, kadang di mobil juga bisa gitu. Pokoknya ada cardio activities 30 menit, 30 sampai 45 menit. Kemudian saya seling berenang juga gitu. Kadang-kadang saya seling dengan berenang. Dan I like the new generation di tempat kerja kan, karena mereka adalah orang-orang yang berusaha untuk ini terlihat bugar adalah tren yang bagus gitu menurut saya. And I love it gitu kan. Jadi mereka berusaha untuk kelihatan fit, mereka berusaha untuk menunjukin bahwa saya siap untuk bekerja karena stamina saya bagus, saya workout, perut saya rata atau apa gitu. Kelihatannya ya it's good gitu kan. enak ya dipandang dan juga enak. Jadi ini. Auranya juga jauh lebih. Budaya itu menurut saya bagus gitu, kita embrace, kita punya beberapa aktivitas. Iya, ini penting sekali karena biasanya kan orang, wah dia bangga jadi workaholic, pulang malam stres, oh nggak ada waktu untuk relax, nggak ada waktu untuk olahraga karena kerja. Padahal kan sebenarnya trennya bukan di situ lagi ya. Trennya itu adalah ya mungkin work life harmony ya. Harmony and have fun. I think you know the thing that I like in this life adalah saya punya banyak kesempatan untuk have fun. Oke, Pak Handri, sukses. Terima kasih Desi. Terima kasih banyak, sungguh menginspirasi, dan bagi Anda yang ingin diinspirasi juga, ini volume kedua dari sharing yang ditulis oleh Handri Satriago. Di sini sebenarnya bukan, ini bisa untuk semua orang ya yang ingin mendapatkan semacam inspirasi bagaimana misalnya memanage diri sendiri, berkarir dan lain sebagainya. I also got a lot out of this. Cerita-ceritanya lucu-lucu. Terima kasih. Oke. Thank you Des. Thank you. Terima kasih.